atau jabatan guru ini tidak dilaksanakan hanya dengan seleksi secara terbuka atau umum atau tes dengan CAT atau komputer. Tetapi ada 3 jenis seleksi. Yang pertama adalah seleksi penempatan. Seleksi penempatan ini dikhususkan bagi rekan-rekan kita yang dahulu pernah mengikuti seleksi P3K di tahun 2021 dan dinyatakan lulus passing grade, tetapi tidak mendapatkan formasi karena kalah ranking atau kalah nilai. Di mana teman-teman kita yang dulu lulus passing grade ini bisa berasal dari THK 2, honorer di sekolah negeri, teman-teman yang sudah lulus passing grade, lulus PPG, pendidikan profesi guru, dan teman-teman dari guru swasta. Ini jumlahnya kurang lebih ada 118 orang. Nanti penempatannya seperti apa akan kita lihat di belakang. Kemudian yang kedua adalah seleksi yang kita sebut kesesuaian. Ya, kesesuaian atau verifikasi atau boleh dikatakan verbal atau observasi gitu ya. Nah, khusus untuk seleksi kedua ini, rekan-rekan sekalian, dikhususkan bagi THK 2, sisa THK 2 yang dulu belum sempat terangkat baik menjadi PNS maupun P3K, kemudian guru honorer di sekolah negeri dengan syarat terdaftar di Dapodik minimal 3 tahun. Minimal 3 tahun. Jenis seleksinya atau verifikasinya atau kesesuaian yang akan dilakukan observasi adalah kompetensi guru, meliputi 4 kompetensi, yaitu kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian, juga kinerja. Ya, yang tak kalah pentingnya adalah rekam jejak. Rekam jejak ada tiga minimal 3 jenis observasi atau kesesuaian atau verifikasi. Kalau itu nanti tidak bisa terpenuhi semuanya, maka kemungkinan akan dilakukan seleksi terbuka dari sisa formasi yang masih tersedia. Jadi ada tiga jenis seleksi, dan kalau seleksi yang ketiga yang terbuka, maka siapapun Bapak Ibu guru di sekolah negeri, sekolah swasta, lulusan PPG, THK 2 atau individu swasta yang terdaftar pada Dapodik ini bisa mendaftar atau mengikuti seleksi. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana alur data pelamar ini? Maka kita bisa simak berikutnya. Pelamar harus terdeteksi di Dapodik dan atau database THK 2 BKN. Nah, data-data ini sudah tersinkronisasi dengan data di Dukcapil, kemudian di Dapodik dan SIM PG kalau di tempat kita di Kementerian Pendidikan. Kemudian juga sudah tersinkron di SSCASN BKN. Kalau Bapak Ibu yang dulu pernah berkesempatan mendaftar, maka dulu pernah mendaftar atau memperoleh akun dari situs yang resmi, yaitu www.sscasnbkn.go.id. Ini dulu sudah pernah memperoleh akun. Jadi ini semuanya sudah terintegrasi. Jadi nanti di sini sudah akan ada terpilah dan terpilih mana yang masuk P1, mana masuk P2, mana masuk P3, dan mana masuk P4. Ini Bapak Ibu sekalian, semuanya sudah memperhatikan linearitas baik kualifikasi pendidikan, kemudian jenis sertifikasi dan formasi untuk mata pelajaran. Jadi
sudah tidak dimungkinkan lagi, seharusnya salah formasi kalau dari sini. Yang selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita tadi bicara ada 3 jenis seleksi. Seleksi pertama adalah seleksi penempatan. Mekanisme penempatan guru yang sudah lulus passing grade tahun 2021, sekali lagi, yang sudah lulus passing grade, ditempatkan di satuan pendidikan berdasarkan kebutuhan dan kuota yang tersedia di daerah tanpa mengikuti ujian kembali. Jadi yang sudah lulus passing grade dulu, yang sudah lulus, ini ada juga kriteria-kriterianya. Ya, dia berasal dari THK 2, dia berasal dari honorer negeri, dia lulusan PG, atau dia berasal dari honorer swasta. Ini juga hasil seleksi 2021, Bapak Ibu sekalian, kan kita ada seleksinya kan ada 4 ya, seleksi teknis, seleksi manajerial, sosiokultural, dan wawancara, yang terakhir berdasarkan usia. Maka Bapak Ibu sekalian, mekanisme penempatannya tentu berdasarkan prioritas-prioritas ini. Ya, berarti prioritas 1 dilihat dari nilai pada saat lulus passing grade, ya. Kemudian hasil ujian atau hasil passing grade-nya itu dilihat lagi nilai teknisnya berapa, sosiokultural dan sebagainya, wawancara, dan terakhir adalah dari sisi usia. Kemudian yang prioritas pertama dari hasil itu, maka yang diprioritaskan pertama adalah teman-teman yang THK 1 untuk ditempatkan dulu. THK 2, mohon maaf, THK 2 yang untuk ditempatkan dulu. Kalau THK 2-nya sudah selesai, sudah mendapatkan penempatan, maka giliran berikutnya atau prioritas berikutnya adalah teman-teman yang dari honorer negeri. Kalau honorer negeri sudah ada penempatan semuanya dan formasinya masih sisa, maka teman-teman yang PPG dan seterusnya sampai dengan yang honorer dari swasta. Jadi mekanisme penempatannya sama seperti dulu Bapak Ibu sekalian, ada prioritas 1-nya THK 2, prioritas 2 honorer negeri, dan seterusnya. Ini mekanismenya penempatannya seperti ini. Nah, bagi teman-teman yang sudah lolos passing grade, nah ini masuk kategori B1, maka teman-teman ini semuanya pasti sudah memiliki akun, karena akun yang dulu tetap bisa digunakan. Ya, akun yang dulu bisa tetap digunakan, sehingga teman-teman tinggal login aja bagi pelamar yang sudah memiliki login, kemudian nanti akan ada berikutnya penempatannya di mana dan mengikuti proses pemberkasan. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini bagi teman-teman yang sudah para lulus passing grade. Bagaimana kemudian ini nanti yang bagi yang sudah jelas mendapatkan penempatan, ya tinggal login, nanti tinggal nunggu pemberkasan. Bagaimana dengan yang belum mendapatkan penempatan? Maka seperti yang sudah saya sampaikan tadi Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang belum mendapatkan penempatan, maka teman-teman harus tetap login di website sscsn.bkn.go.id ini. Kemudian apakah masih ada formasi atau tidak? Ketika ada formasi, maka tinggal nunggu penempatan. Berdasarkan ranking, tentunya tadi sudah saya sebutkan berdasarkan prioritas THK 2, kemudian guru honorer sekolah negeri, kemudian PPG, kemudian swasta. Kalau kemudian dari yang P1 ini yang masih menunggu penempatan kok formasinya sudah tertutup, maka mau tidak mau ini harus
masuk di prioritas 2. Kalau dia bisa masuk prioritas 2 atau prioritas 3, maka dia akan mengikuti formasi untuk diobservasi, pilih formasi untuk diobservasi, kemudian dilakukan seleksi. Nah, tetapi kalau toh itu nanti diobservasi juga lewat, Bapak-Ibu sekalian, maka mau tidak mau rekan-rekan ini nanti masuk di P4-nya. Ya, sekali lagi masuk di P4. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, kita di Dinas Pendidikan sebenarnya sudah melakukan upaya untuk sesuai dengan surat dari kementerian ada pemetaan formasi dan kita sudah melakukan penyusunan formasi sebenarnya kepada kita sekalian. Kita sudah melakukan formasi sehingga mudah-mudahan ini sudah sesuai formasi yang ada di tempat kita, sehingga tidak lagi ada butuh penyesuaian formasi bagi pelamar. Tetapi kalaupun Bapak Ibu sekalian ada kondisi seperti ini, misalnya kondisi sekolah A memiliki 2 formasi yang tidak terisi dan guru di sekolah A juga dua-duanya tidak lolos, maka formasinya ini yang akan dipindahkan ya untuk sekolah yang memiliki guru yang punya atau lulus passing grade. Jadi misalnya sekolah A punya 2 formasi, kebetulan dua-dua gurunya tidak lulus, maka formasinya akan diberikan kepada sekolah B dan sekolah B yang ada gurunya yang sudah lolos passing grade. Nih. Kemudian Bapak-Ibu sekalian, nanti seperti yang sudah saya sampaikan, distribusi penempatan pelamar THK 2 ini bisa kita lihat di gambaran ini Bapak-Ibu sekalian, ya. Itu ada kebutuhan guru dilambangkan dengan seperti meja, kemudian yang ASN-nya dilambangkan dengan warna hijau, non ASN yang lulus PG biru dan yang belum lulus ini oranye. Nanti akan oleh sistem, oleh kementerian tadi seperti saya sampaikan penempatannya seperti itu. Lanjut Mbak. Ini seperti ini, misalnya ada guru yang formasinya ada yang peringkat 1 di instansi dan sebagainya, nanti akan penempatannya diatur oleh kementerian. Lanjut Mbak. Klik aja. Nah, ini nanti akan ditempatkan oleh kementerian di sekolah-sekolah yang memang memiliki formasi, ya, yang masih memiliki formasi tetapi belum ada gurunya, ini yang penempatan yang sudah passing grade. Lanjut. Bagaimana nanti dengan teman-teman yang masih juga ya, sisa itu nanti akan nunggu lagi dari kementerian. Ya. Bapak sekalian ini akan menunggu. Mohon maaf ini ada coret-coretannya ini Bapak sekalian karena jalan sendiri ini komputernya. Ya. Oke, lanjut Mbak Isri. Ini seperti ini Bapak sekalian skenario-nya dari kementerian. Lanjut. Ya. Lanjut. Nah, sepanjang masih ada formasi maka dia akan ditempatkan. Sepanjang masih ada formasinya. Terus. Lanjut saja. Oke. Yang belum ada formasinya maka akan sementara tersimpan di sistem. Kalau habis formasinya seperti sudah saya sampaikan tadi, maka dia akan masuk di P2 ataupun P3 dan P4. Ya, ini mekanisme pertama Bapak sekalian. Kemudian yang akan kita bicarakan adalah mekanisme kedua Bapak Ibu sekalian. Mekanisme kedua ini adalah seleksi kesesuaian atau verifikasi atau observasi, ya, observasi bagi teman-teman guru yang masuk di prioritas kedua dan prioritas ketiga. Apa yang akan diseleksi atau dinilai kesesuaiannya ada 4 dimensi, tadi sudah saya sebutkan di depan Bapak sekalian. Nah, 1 kualifikasi akademik dan atau serdik. Ya.
mempertimbangkan linearitas serta bidang tugas atau mata pelajaran dengan kualifikasi pendidikan sarjana atau diploma, ini berarti ijazah, di depan juga sudah ada, tadi sudah kami sebut, kemudian termasuk serdik, kemudian nanti kompetensi teknis. Kompetensi teknis ini nanti Bapak-Ibu sekalian yang akan kita nilai, jadi meskipun observasi atau kesesuaian, tetapi observasi dan kesesuaian ini menggunakan penilaian yang disediakan oleh aplikasi, nanti di belakang akan kami sampaikan. Kompetensi teknis ini adalah kompetensi khusus untuk kompetensi guru, yaitu profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian, empat kompetensi ini. Kemudian juga kinerja, orientasi terhadap pelayanan, komitmen, hasil kerja, dan kerjasama. Ini nanti yang akan kita nilai, kita observasi bersama-sama, termasuk pemeriksaan latar belakang atau apa itu Bapak sekalian, background dari masing-masing calon peserta seleksi, Kita lanjutkan. Nah, di Temanggung Bapak sekalian, sisa formasi yang tadi sudah kami sebutkan, di depan. Untuk P1, ini penyelesaian guru yang passing grade, yang seleksinya berupa seleksi penempatan, totalnya ada 118 orang rekan-rekan kita yang dulu sudah pernah ujian dan dinyatakan lulus passing grade, tetapi belum memperoleh penempatan. Ya, yang passing grade SD ada 55 dan yang passing grade SMP ada sebanyak 63. Informasi sementara sampai dengan saat ini 118 orang rekan kita ini sudah memperoleh lokasi calon penempatan, sehingga nanti tinggal pemberkasan saja. Ya, tinggal pemberkasan. Jadwalnya juga nanti menunggu tentunya kita dari BKN kapan mau dilakukan pemberkasan terhadap 118 orang ini. Kemudian yang sisa rekan-rekan kita yang sisa THK 2, itu honorer kategori 2 dulu, tinggal 1 dari SD. Kemudian yang masuk P3, berdasarkan pemetaan kita, Bapak-Ibu sekalian, ini syaratnya tadi minimal 3 tahun di Dapodik. Di formasi TK ada 3 formasi, di SD ada 255 formasi, dan di SMP ada 35 formasi, sehingga totalnya 293. Kemudian yang di P4, ini yang boleh kami katakan terbuka untuk umum lah, begitu saja Bapak sekalian. Ini masih ada sisa formasi sejumlah SD 80 dan SMP 130, artinya 210. Bapak Ibu kalau ditanya apakah mungkin terjadi perubahan formasi, tentu masih sangat dimungkinkan, tergantung nanti cut off Dapodik yang ditarik oleh sistem per Juli atau Juni kemarin semester 1 atau per nanti pendaftaran. Ya, tentu ini akan merubah komposisi baik P2, P3 maupun P3 maupun P4-nya. Kalau P2 sepertinya tidak akan berubah dan P1 juga tidak akan berubah. Nah, oleh karena itu Bapak sekalian, kita sambil menunggu perlu kami sampaikan hal-hal yang di atas tadi. Kemudian alur seleksinya ini sekali lagi mohon diingatkan bagi rekan-rekan kita, teman-teman GTT, maka alur seleksinya meskipun observasi, teman-teman tetap harus login di situs resmi pemerintah untuk P3K, yaitu di www.scasn.bkn.go.id.
login bagi yang teman-teman dulu pernah ikut seleksi, ini grup lulus, tapi belum lolos. Bagi teman-teman yang mungkin dulu belum pernah bisa berkesempatan, siapa tahu ada, maka tetap harus memperoleh akun dulu. Sekali lagi harus memperoleh akun dulu. Ini juga di website yang sama, Bapak sekalian, nanti akan ada arahan di sana apakah sudah punya akun atau belum. Kalau belum punya akun tentu diarahkan untuk mendapatkan akun terlebih dahulu. Bagi yang sudah punya akun maka dia tinggal login dengan username dan password yang dulu sudah pernah dimiliki. Ya, sekali lagi yang dulu sudah pernah dimiliki, kemudian memilih formasi dan seterusnya Bapak sekalian. Oke. Lanjut, Mbak Cesti. Oke. Lanjut, ya. Ini Bapak sekalian, ini hanya pengetahuan saja, nanti ini akan penempatannya seperti apa. Saya rasa ini bukan menjadi domain kita lah, nanti kita bisa saja penempatannya dari kementerian. Nah, Bapak Ibu, kita menginjak ke bagaimana seleksi atau penilaian kesesuaian. Ya. Maka penilaian kesesuaian ini yang pertama, setiap pelamar ini harus memiliki akun. Ya. Dan setiap penilai memiliki akun penilaian nanti yang akan tersinkron dengan akun pelamar masing-masing, dan seterusnya dan seterusnya. Oke. Siapa yang menilai? Ini yang menilai ada 3 orang secara langsung dan 2 orang atau 2 instansi yang menilai tetapi tidak secara langsung. Yang menilai secara langsung adalah teman-teman Bapak Ibu semuanya, guru senior, kemudian kepala sekolah, kemudian pengawas. Ya. Maka bobot penilaiannya kepala sekolah nanti melakukan penilaian dengan bobot paling tinggi, 50% nilainya. Jadi nilai dari kepala sekolah nanti memperoleh bobot penilaian yang paling besar, 50%, kemudian guru senior 30% dan pengawas 20%. Alhamdulillah di tempat kita tiga-tiganya ada. Jadi tiga-tiganya ada komposisi guru senior, pengawas dan kepala sekolah. Sehingga kita komposisinya adalah penilainya 50% nanti bobot nilai dari kepala sekolah, guru senior 30% dan pengawas 20%. Nah, kemudian dari 3 penilaian, ini kan tadi 3 penilai, sekarang 3 unsur penilaian, ini ada kompetensi, kinerja, dan latar belakang. Kompetensi bobot nilainya 40%, jadi kalau misalnya kompetensi itu 40%, maka kepala sekolah dapat 40% kali 50%-nya, berarti 20%, guru senior ya 30% kali 40 berarti 12%, dan pengawas hanya 8%, komposisinya seperti itu nanti di kompetensi. Kemudian di kinerja ini bobot nilainya 60%, ya, bobot nilainya 60%. Sama pembagiannya, dan 2 lembaga atau 2 orang lagi nanti yang di penilaian kinerja adalah menunggu hasil penilaian dari guru senior, kepala sekolah, dan pengawas. Baru kami di Dinas Pendidikan dan BKPSDM bisa melakukan penilaian berdasarkan kompetensi dan juga kinerjanya. Selanjutnya Bapak-Ibu sekalian, nanti juga ada penelusuran latar belakang yang dilakukan oleh Dinas dan BKPSDM. Latar belakang tadi sudah kami sampaikan, apakah yang bersangkutan ini terkait dengan kegiatan perundungan, kemudian kekerasan seksual, atau apa itu, nafsa, atau intoleransi, atau dan lain sebagainya. Ini nanti akan ada penelusuran rekam jejak atau latar belakang dari masing-masing pelamar ini.
Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya ini ya Bapak Ibu sekalian, ini Bapak Ibu mungkin akan bisa mempelajari teman-teman dari kepala sekolah, dari guru, ya. Dari kompetensi guru kan ada 4 penilaian, dan kompetensi berdasarkan Undang-Undang ASN ini ada 3 penilaian. Jadi totalnya ada 7 penilaian, tetapi masing-masing ada indikatornya sendiri-sendiri. Bapak Ibu bisa nanti mempelajari seperti itu. Ini indikator yang menjadi pegangan, ya kira-kira. Di indikatornya ada kebiasaan refleksi, kemudian kebiasaan pembelajaran, kenyamanan dan keamanan belajar, efektivitas pembelajaran. Ini, mohon maaf teman-teman, ini menjadi kunci bagi Bapak Ibu ketika nanti melakukan penilaian meskipun by system penilaiannya. Karena nanti ada pernyataan-pernyataan yang terkait dengan kebiasaan refleksi, kebiasaan pembelajaran, dan lain sebagainya. Jadi ada 9 indikator dengan masing-masing soal. Sementara Bapak Ibu sekalian 3 atau 4 nanti soalnya. Ya, jadi indikator ini nanti ada pernyataan 3 atau 4, Bapak Ibu kita menilai di mana bagi kesesuaian dari teman-teman ini kira-kira sehari-harinya seperti apa. Ya, ini contohnya Bapak Ibu sekalian, ini contoh instrumen seleksinya. Ini contoh instrumen seleksi. Misalnya dalam melakukan pendekatan kandidat atau pelamar itu seperti apa? Ya. Seperti apa pelamar ini? Apakah mencatat kekurangan, kemudian selalu meminta masukan kepada perbaikan untuk individu, apakah refleksi bersama-sama, apakah selalu minta pendapat. Maka ini nanti akan ada, mohon maaf, skornya berbeda-beda. Ini nanti yang tahu betul kenapa kemudian yang menilai adalah teman-teman guru senior dan kepala sekolah, tentu adalah Bapak Ibu guru yang langsung bersinggungan dengan teman-teman yang calon peserta atau pelamar ini. Dan ini scoringnya ada bobotnya, ya. Ada bobotnya yang tentu harus kita perhatikan bersama-sama Bapak Ibu. Tolong ya penilaiannya yang seobjektif mungkin, jangan ada apa ya istilahnya like and dislike di sini. Karena ini Bapak Ibu sudah tahu bobot dari pernyataan contoh yang seperti ini. Jadi nanti di penilaian dengan menggunakan aplikasi nanti seperti ini aja Bapak Ibu sekalian, tinggal nanti Bapak Ibu akan mengklik atau mencentang di kolom yang mana dan nanti akan terakumulasi nilainya. Tetapi nilai ini sepertinya nanti di aplikasi tidak akan tertampil. Nah, ini untuk menjaga kerahasiaan dan independensi dari Bapak Ibu semuanya. Jangan sampai nanti ketika diklik satu tak ganti lagi aja dan sebagainya. Maka ini sepertinya nanti di aplikasi akan dirahasiakan. Termasuk kami pun tidak akan memperoleh nilai sebelum selesai penilaian dari Bapak Ibu semuanya. Nah, Bapak Ibu kalau nanti Bapak Ibu kalau nanti sudah guru senior, kepala sekolah, pengawas akan menilai, maka ya nanti akan muncul skor akhir, skor total sebelum ada presentasi persetujuan dari Dinas Pendidikan dan BKPSDM. Kami semuanya di Dinas hanya diberikan 5 pilihan penilaian atau persetujuan ya dengan bentuk persentase. Misalnya Bapak Ibu total penilaian skor dari masing-masing guru senior, pengawas, kepala sekolah misalnya memperoleh nilai 70 lah, katakanlah 70. Maka di dinas nanti hanya bisa memberikan tanda bintang saja Bapak Ibu sekalian.
Kalau bintangnya hanya 1, maka kami setuju dengan nilai 60% dari 70, maka 42 nilainya. Kalau kami setuju 70%, maka nilainya 49, dan seterusnya sampai akhir bintang 5 itu adalah setuju 100% atas penilaian dari Bapak Ibu semuanya. Tentu juga ini berdasarkan nilai rekam jejak kami dari Dinas Pendidikan dan juga BKP SDM. Lanjut. Ini tidak perlu, Bapak-Ibu sekalian, panselnya sudah terbentuk, nanti kita tinggal. Tim penilai observasi seleksi guru Kabupaten Temanggung jumlahnya total ada 936. Ya, terdiri dari TK ini ada 3 orang, pengawasnya 3, kepala sekolahnya 3, guru seniornya 3. Kemudian SD ini pengawasnya ada 22, kepala sekolah 408. Jadi ini seluruh sekolah negeri sementara terdata atau terdaftar ya akan bisa menerima pelamar atau formasinya dimungkinkan ada. Kemudian yang SMP ini pengawas kita ada 5 karena pengawas PAI tidak punya wilayah binaan. Kemudian sekolahnya ada 42, ini juga di sekolah negeri semuanya ada. Totalnya 936. Ini teman-teman BKP SDM yang mengikuti Zoom meeting kali ini, mohon untuk dicatat totalnya 936. Karena nanti kalau penilaiannya mencari tempat harus di satu tempat, maka ini harus dihitung betul tempatnya di mana, kemudian berapa harinya dan lain sebagainya. Apakah harus selesai 2 hari selesai atau bisa 2 hari dan seterusnya. Kita lihat. Ya. Ini Bapak Ibu sekalian, jadi saya berharap nanti ini dari 936 Bapak Ibu sekalian bisa nanti kita bersama-sama lakukan penilaian lanjut. Bapak Ibu untuk teknisnya kalau nanti akan kami sampaikan sebentar, tapi Bapak Ibu kalau mau mencoba tentang aplikasi, nanti bisa Bapak Ibu di alamat yang sudah ada dulu p3k kemendikbud.go.id dan seterusnya. Pak, kami kan belum dapat user dan password. Itu password tulisannya kayak ngono ya. Ya, username dan password. Ya, ini dan password. Nanti untuk mempermudah Bapak Ibu, ya meskipun harusnya berjenjang, yang memberikan password atau yang membuat password, harusnya dari dinas membuatkan password untuk pengawas, kemudian pengawas masuk di aplikasi membuatkan password untuk kepala sekolah, kepala sekolah masuk di aplikasi membuatkan password bagi guru-guru. Maka ini kami mohon maaf Bapak Ibu semuanya, ya untuk mempersingkat itu, maka kita mencoba untuk mempermudah username dan password sudah kita sediakan gitu ya, sudah kita siapkan semuanya masing-masing sebanyak 936 personil. Kemudian bagaimana materi panduannya bisa dihitung. Lanjut Bapak Ibu sekalian, ini yang pertama sudah kita selesaikan tentang bagaimana seleksi. Kalau seleksi pelamar umum Bapak Ibu kita tidak perlu khawatir karena sudah by sistem semuanya nanti kalau seleksi umum, dan kita tidak banyak terlibat sama langsung. Oke, lanjut Mbak Isi di bawahnya tadi masih di paparan yang sama. Masih di paparan bawahnya. Nah ini Bapak Ibu lini masanya kita sudah tidak perlu lagi, sudah saya sampaikan tadi di depan. Lanjut. Nah, lanjut bawahnya langsung. Oke. Ya. Nah, Bapak Ibu semuanya, ini kita lanjut ke berikutnya. Teman-teman itu yang tadi sudah saya sebutkan di depan, ya, tetap harus melakukan pendaftaran. Sekali lagi, tetap harus melakukan pendaftaran.
teman-teman yang P2 masuk kategori 2, prioritas 2 dan prioritas 3 yang belum memiliki akun, maka harus mendaftarkan dulu daftar akun. Nah, daftar akun, kemudian setelah memperoleh akun baru bisa login ke akun SLCN. Kemudian akan melengkapi biodata, kemudian memilih formasi, ya, melakukan resume pendaftaran dan mengupload dokumen yang diperlukan di situ. Lanjut, Mbak Esti. Bawahnya. Nah, ini, Bapak Ibu sekalian, ini nanti akan naik dulu. Ini akan melakukan pendaftaran langkah pertama. Nah, ini Bapak Ibu begitu buka laman sacnbkn.go.id, maka yang muncul pertama biasanya login. Ya, kalau belum bisa login berarti kan belum punya username dan password atau belum punya akun, maka harus daftar dulu akunnya. Bagi yang sudah, tinggal login atau masuk, kemudian nanti melakukan pendaftaran, ya, pemutakhiran data, biodata diri, menulis formasi yang diinginkan, kemudian resume dan portofolio. Ini yang sudah. Lanjut, bagi yang belum tadi sudah saya sebutkan akunnya. Nanti memasukkannya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau yang sudah punya username dan password atau sudah punya akun, pasti nanti akan tertampil biodatanya. Tinggal kita memutakhirkan aja, ngecek lagi identitas kita. Nicknya sama, ada belum, nomor kakak, nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir, dan seterusnya. Kalau yang belum tentu harus mengisi ulang, mengisi baru kalau yang belum punya akun. Lanjut. Ini terus, ini sama Bapak Ibu sekalian, ini nanti akan dipandu oleh sistem. Saya rasa teman-teman juga sudah tahu. Nih, lanjut. Oke, Bapak Ibu sekalian, ini ya. Ini lanjut terus. Yang perlu dipastikan adalah, naik dulu Mbak Isi. Naik satu lagi. Nah, ini. Nanti kalau Bapak Ibu melakukan pendaftaran, mengisi biodata, kemudian ya data kualifikasi pendidikan belum diperval, maka akan muncul tombol seperti ini, aplikasi Perpal Dapodik. Ini yang tadi disampaikan oleh Pak Sek, ada rekan kita BTT yang mencoba melakukan pendaftaran, tetapi muncul belum diperval baik Dapodiknya maupun yang lain. Nah, kan muncul, kenapa belum divalidasi? Ya, tadi sudah disebut bahwa sekalian ada yang SK-nya sudah lama menjadi BTT atau honorer daerah, tetapi ternyata masih tercatat di Dapodik adalah honorer sekolah. Nah, ini masih akan mengganggu nanti yang bersangkutan tidak akan bisa mendaftar atau meminta akun di sini. Ini mohon untuk dipastikan. Kalau masih ada kasus seperti itu, secepatnya, Bapak Ibu yang di admin Dapodik maupun Bapak Ibu kepala sekolah, tolong dicek lagi guru-gurunya, dipastikan. Nah, mumpung masih ada kesempatan, kita berupaya untuk segera melakukan verifikasi dan validasi. Ya, kalau ada segera usulan dari admin. Ya, karena ada usulan dari admin. Kita hanya bisa berusaha karena sudah mendekati waktunya. Karena sebenarnya sudah kita melayangkan surat itu sudah cukup lama untuk verifikasi dan validasi data guru dan tenaga pendidikan setelah selesai verbal Dapodik. Jadi waktunya sudah hampir 3 bulan. Ternyata masih ada yang terlewat. Kita tidak menyalahkan siapa-siapa, tetapi ya manusia Bapak Ibu sekalian, ya mungkin kita karena ketempatan salah, lupa dan dosa sehingga kita kelupaan untuk mengupdate itu. Ya, manusiawi lah itu. Tapi mudah-mudahan tidak kesengajaan ya. Karena kesengajaan ya yang terakhir tadi dosa. Lanjut Bapak Ibu sekalian, ini data-data nanti yang di pendaftaran teman-teman juga harus tahu. Nah, kemudian foto ini ada ukurannya yang tidak bisa terlampaui. Jadi kalau daftar kemudian upload foto kok naik satu lagi, kalau tidak bisa, ya tidak bisa, pasti ukurannya melebihi
dengan yang ditentukan oleh sistem. Pengen tampil glowing misalnya, kemudian ya pakai ukuran yang paling besar yang bagus, kemudian malah ternyata tidak bisa masuk, nanti repot ini. Oke Bapak-Ibu sekalian, ya nanti setelah selesai semuanya ini pastikan datanya benar, ya. Karena tidak bisa memperbaiki data Bapak Ibu, ini yang perlu digarisbawahi, pastikan data sudah benar karena tidak bisa memperbaiki data di akhir proses pendaftaran. Oke. Jangan sampai salah, misalnya S1 tiba-tiba ditulis di 2 masih, nanti tidak bisa muncul akunnya. Pastikan datanya benar, baru akhiri proses pendaftaran. Oke, lanjut. Nah, setelah akhiri proses pendaftaran, nanti baru memperoleh lanjut bawahnya. Akan muncul kartu identitasnya, nanti akan muncul, ya, nanti akan muncul kartu identitas pendaftarannya atau kartu untuk SHCN-nya, ini yang bisa untuk login dan seterusnya. Ini Bapak sekalian, jadi nanti teman-teman mohon untuk dipastikan karena semuanya harus pertama login di website yang ditentukan oleh Kementerian untuk melakukan pendaftaran. Kita lanjut ke materi berikutnya, Bapak sekalian, mudah-mudahan tidak capek. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu bagaimana dengan penggunaan sistem atau penilaian informasi. Bapak sekalian, yang diperlukan oleh kita syarat untuk bisa melakukan penilaian, syarat sarana yang diperlukan yaitu spesifikasi komputernya minimal adalah agar bisa lancar, ini Bapak sekalian, agar bisa lancar. Komputernya pakai Core i3 atau yang setara, karena prosesor kan tidak hanya Intel tetapi ada juga AMD. AMD itu tidak i3 tapi yang setara itu dengan Core i3. Memorinya minimal 2 GB. Ya. Kemudian koneksi internet yang diperlukan minimal 3 KB per second. Ini minimal. Oke, kemudian aplikasi yang digunakan akan lebih kompatibel atau lebih lancar menggunakan Google Chrome. Memang ada banyak browser, ada Yahoo, ada Opera, ada Firefox dan lain sebagainya, tapi yang direkomendasikan adalah Google Chrome. Nah, Bapak Ibu, seperti yang sudah saya sampaikan, nanti akan ada 5 akun dari Dinas Pendidikan, BKPSDM, kemudian pengawas, kepala sekolah dan guru senior masing-masing punya peran masing-masing. Nah, Bapak Ibu, saya hanya akan menyingkat, ya. Nanti kami akan menyingkat ini. Naik dulu Pak Esti. Kita akan punya Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan sudah diberikan akun dan password oleh kementerian, sehingga kita bisa masuk di alamat tersebut, https guru P3K Kemendikbud.go.id penilaian P3K 2022 itu, dan garis pagar login ini kita bisa masuk menggunakan username dan password. Setelah kita masuk maka akan ada tampilan seperti ini Bapak Ibu sekalian. Ini di berandanya atau dashboardnya. Nah, ini penilaiannya seperti ini. Dashboardnya sekarang seperti ini. Ini sudah ada perbaikan dari pertama kita ini, karena dulu belum ada resep, belum ada panduan, belum ada verbal, ijazah dan dashboard untuk telegram. Nah, ini berandanya seperti ini. Kalau kita lihat sampai dengan saat ini Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung formasinya masih 0,
artinya formasinya memang belum dibuka by system. Oke. Kemudian pengawasnya yang memiliki binaan, ini ada 30 dari 36, karena ada teman-teman pengawas PAI yang tidak masuk punya binaan. Sekolahnya ada 453. Jadi tadi sudah saya sebutkan ada TK 3, kemudian SD-nya 404, ditambah dengan SMP-nya berapa tadi? 42 atau berapa tadi? Ini ada 453 terbuka. Kemudian sementara Bapak Ibu sekalian, yang pelamar yang dibobot atau pelamar total jumlahnya 386. Ini mungkin masih akan ada perbaikan karena formasi kita THK P2 dan P3 tadi saya sebutkan karena ada sekitar 294 atau 394 tadi. 93 plus 1 ya, Mbak. Yang P3-nya berapa? Kurang lebih ini Bapak sekalian ya, yang P3-nya itu. Jadi nanti ini mungkin masih akan ada refresh atau resume dari kita 294, ini sudah naik menjadi 386. Ya, ini kan yang ini tahap aplikasi ini kan kita gunakan untuk seleksi observasi. Ya, seleksi observasi berarti dari formasi P2 dan P3 yang harusnya 294 ini sudah 386, berarti ada pergeseran dari yang P4. Ya, P4-nya berarti sudah long lagi sejumlah berapa ini? Ya, 386 kurangi 294. Ya, masih ada sekitar 92 yang bergeser. Ya, 92. Ya, 92 yang geser dari P4 ke P3. Ya, tentu kita sebenarnya berharap semuanya geser ke P3 sehingga observasi saja cukup tidak perlu ujian. Oke, lanjut Mbak Esri. Oke. Nah, di sini nanti Bapak sekalian, setelah beranda seperti tadi, nanti ada data pengawas. Ini data pengawasnya sudah ada semuanya. Kalau Bapak Ibu Pirsani meskipun mungkin juga belum terlalu jelas, di situ ada nama misalnya Pak Agus Widi Sucahyo, NIP-nya sekian, UPTK-nya sekian, pendidikan terakhirnya S2, maka sekolah binaannya 18 sekolah binaan. Ya, ada 18 dan seterusnya nanti Bapak Ibu bisa lihat itu, ya, misalnya Bu AC, kenapa 0? Karena Bu AC adalah pengawas PAI, kemudian Pak Tahono punya sekolah binaan ada 16, kemudian Bu Eni ini yang hanya 1, dan seterusnya dan seterusnya. Lanjut. Nah, ini yang di pelamarnya nanti akan muncul Bapak Ibu, misalnya kalau kita buka klik di pelamar nanti Bapak Ibu pengawas atau Bapak Ibu kepala sekolah, maka akan muncul nanti misalnya pengawasnya Pak Agus Widi. Kita ada pilihan SD-nya mana saja. Nah, misalnya kita klik di SD-nya mana SD-nya di 1, maka Pak Widi nanti juga akan muncul siapa nama-nama pelamarnya di situ yang harus dilakukan verifikasi atau penilaian kesesuaian atau observasi. Ini di dashboard yang pelamar. Lanjut. Ini di dashboard nilai nanti juga akan muncul Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu akan muncul di dashboard nilai nanti di pengawas. Di kepala sekolah ada, di pengawas ada. Lanjut. Kemudian ini helpdesk. Ini cara saya tidak perlu. Kemudian kita kembali lagi ke pengawas. Di pengawas saya tadi sebut misalnya Pak Agus Widi Sucahyo, lanjut Mbak Esti. Maka ketika di Pak Agus Widi Sucahyo, lanjut. Ya, misalnya ini Pak Agus Widi, kita balik. Misalnya di Pak Agus, naik. Nah, Pak Agus Widi Sucahyo ini turun. Diklik di kolom Pak Agus Widi Sucahyo, maka Pak Agus Widi Sucahyo ketika klik kemudian sekolah binaan, diklik di sekolah binaan akan muncul berikutnya, Mbak Esti. Muncul sekolah-sekolah binaannya di Pak Agus Widi Sucahyo. 18 sekolah itu mana saja?
mana saja. Ya. Ini sudah kita petakan semuanya Bapak Ibu, sehingga di kolom yang sebelah, kolom itu ada 2 kolom Pak, yang sebelah itu adalah kolom yang bisa kita lakukan bukan pengawasnya tapi dinas yang melakukan apabila memang kelebihan, ya misalnya Pak Agus Widianto 18 ternyata tercantum di situ 20, maka yang 2 yang bukan wilayah binaan baru kita geser, kita hapus geser ke kolom yang sebelah itu dinas. Dan ini kita sudah lakukan semuanya sehingga sudah tidak ada lagi yang geser-geser. Sepertinya sudah kita sesuaikan dengan SK yang dimiliki oleh masing-masing pengawas. Lanjut, Mbak Zik. Nah ini yang tadi saya sebut digeser kalau ini Bapak sekalian, kemudian lanjut. Nah, kita potong di sini. Ketika ini sudah selesai, maka Dinas Pendidikan akan klik itu di merah, setuju dan buat akun untuk semua pengawas. Lanjut, maka akan muncul akun ya berupa username dan password untuk semua pengawas. Bapak Ibu sekali lagi, proses ini juga berlaku sama untuk teman-teman pengawas kepada kepala sekolah kepada guru. Namun demikian di awal sudah saya sampaikan untuk mempercepat proses maka seluruhnya password dan username dari guru sampai dengan pengawas sudah kemudian kita downloadkan gitu ya. Kita downloadkan semua ini untuk mempersingkat, tetapi secara garis besarnya Bapak Ibu semuanya nanti akan bisa melihat untuk bagaimana. Lanjut langsung saja Mbak Esti, terus nanti kita bagikan username dan passwordnya. Lanjut. Ini buatan guru, lanjut. Langsung di penilaian. Nah, ini penilaiannya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini penilaian kita, maka guru ini dimulai dari guru senior, login dengan username dan password yang sudah kita berikan. Begitu login maka akan muncul tampilan berikutnya. Muncul tampilan. Pelamarnya siapa saja di situ. Pelamarnya siapa saja. Kemudian Bapak Ibu nanti akan klik di tanda biru itu, lakukan observasi. Lakukan observasi. Nah itu, lakukan observasi, sudah kita garis tandai merah. Begitu lakukan observasi, diklik nanti akan muncul berikutnya. Ya, muncul berikutnya di sini akan muncul kategori kompetensi masing-masing, ada apa itu Bapak bisa lihat 1, 2, 3 di tombol biru itu. Nanti akan muncul. Nanti Bapak Ibu ada penilaian di situ. Kenapa ini memang dikosongi atau dihitam biar tidak diintip gitu ya, biar tidak diintip ya. Jadi nanti akan muncul di situ ya. Tadi seperti saya sampaikan kompetensi pedagogik, ada pedagoginya ada 4 pernyataan. Bapak Ibu nanti akan melihat tentu kompetensi pedagogik, soalnya tidak kemudian kompetensi pedagogik begitu tidak, tapi ada kemudian yang tadi contohnya sudah saya sebutkan di depan. Bapak Ibu nanti akan memilih. Bapak Ibu sekali lagi nyuwun tulung hati-hati untuk memberikan apa ya dari pernyataan itu, ngeklik pernyataan itu jangan sampai salah atau merugikan teman-teman kita, karena kita ada istilahnya like and dislike atau suka dan tidak suka. Ini kami mohon untuk betul-betul dihindari. Ya, kemudian kalau Bapak Ibu bingung, ya, ketika seperti kita menyelesaikan ujian ada yang bingung, ada soal yang ditinggal, maka Bapak Ibu berikutnya tidak akan bisa, ya, tidak akan bisa. Oke, lanjut saja bawah. Kalau ada yang masih tertinggal belum dilakukan penilaian, naik. Sebelumnya naik. Ini kalau ada yang belum dilakukan penilaian, maka akan muncul kolom masih terdapat yang belum diisi, sehingga Bapak Ibu harus ada peringatan ini, harus melihat lagi mana yang belum diisi, ya, mana yang belum diberikan penilaian. Nah, kalau sudah baru nanti akan
Lanjut. Kalau sudah baru nanti akan muncul kolom selesai gitu. Setelah guru maka kepala sekolah. Kepala sekolah, nah ini kepala sekolah, ya sama seperti guru Bapak sekalian, ngeklik di pelamar, kemudian lakukan observasi. Ya lagi klik di pelamar, kemudian lakukan observasi. Sama seperti yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru senior. Observasinya juga kompetensi, kemudian kinerja, ada pernyataan-pernyataan yang Bapak Ibu harus juga nilai dengan klik. Ya, lanjut saja nanti setelah selesai lanjut Mbak. Ya, lanjut, oke. Ini kalau belum lanjut, lagi. Ya, kalau sudah naik satu. Nah, kalau sudah selesai, Bapak Ibu di kolom penilaian itu ada keterangan ya. Pada status penilaian akan ada ditambahkan telah diobservasi oleh kepala sekolah. Kepala sekolah guru senior. Setelah itu baru naik tugasnya adalah tugas pengawas. Sama seperti yang guru senior dan pengawas, maka tinggal klik di pelamar, teman-teman pengawas nanti akan melakukan observasi bagi pelamar di sekolah. Itu yang ada informasinya, dan yang kalau sudah selesai, terakhir, lanjut Mbak Esi, kalau sudah selesai, maka juga akan muncul kolom telah diobservasi oleh pengawas kepala sekolah guru senior. Nah ini kalau sudah ini maka sudah selesai tugas kita semuanya, tinggal nanti penilaian berikutnya adalah penilaian oleh Dinas Pendidikan dan oleh BKPSDM. Kami juga sama, tinggal klik di pelamar, kemudian pilih pengawas, pilih sekolahnya, kemudian lakukan observasi terhadap pelamar. Observasi kami ada nanti melihat identitas dan daftar riwayat hidup, kemudian tinggal pembobotan berdasarkan nilai observasi kinerja yang didapat dari kepala sekolah, guru maupun pengawas. Nah, contoh ini di situ ada angka 50,83, maka ketika Dinas Pendidikan dan BKPSDM memberikan bintang 4, nilainya berarti 80% kali 50,83 totalnya. Total akhir nilai penilaian berarti 41,66. Nah ini Bapak sekalian, dan kalau sudah selesai maka nanti di pelamarnya backgroundnya berubah menjadi hijau kalau sudah selesai semuanya, dan terakhir akan muncul rekap nilainya. Nah, terakhir akan muncul rekap nilai seperti ini, nanti yang akan menentukan pemeringkatan hasil seleksi observasi. Ini hampir sama Bapak-Ibu sekalian, sama seperti seleksi umum. Ketika di satu sekolah ada satu formasi, kemudian yang diobservasi ada lebih dari satu, maka akan muncul ranking. Kalau formasinya hanya satu, maka yang jelas yang akan diterima adalah ranking 1. Bagaimana hasil observasi kalau ada lebih dari satu ranking berikutnya, maka ranking berikutnya akan masuk nanti di formasi umum kalau masih tersisa formasinya, kalau masih ada formasi. Jadi boleh daftar di seleksi secara terbuka, Bapak-Ibu semuanya. Ini Bapak-Ibu ya, nanti kami di akhir nanti akan tentunya kami bagikan username dan password ya, baik ke pengawas maupun ke kepala sekolah, atau nanti kami lakukan koordinasi dulu untuk penyerahan, karena ini nanti Bapak Ibu semuanya betul-betul harus dimanfaatkan oleh Bapak Ibu sendiri. Yang terakhir dari kami Bapak Ibu semuanya, sistem ini, aplikasi yang tadi sudah saya sampaikan, masih terbuka
dalam tanda kutip masih bisa dicoba oleh kita. Coba masuk dulu dan sebagainya, meskipun belum ada pelamarnya. Meskipun belum ada pelamarnya, tinggal kita klik nanti kalau kita Bapak Ibu sudah mendapatkan username atau password sampai dengan tanggal 27. Ini tanggal 20, karena rencananya tanggal 28 ini sudah kita mulai melakukan penilaian. Ya, melakukan penilaian. Sehingga mohon diimbau kepada teman-teman ya GTT yang memiliki kesempatan untuk segera login maupun memperoleh akun. Ya, segera daftar lah, gampangannya seperti itu, segera daftar. Karena banyak persyaratan yang harus dilengkapi di situ, upload dokumennya semuanya, dan sampai terlambat. Kemudian verbal terhadap ijazah sudah kita selesaikan semuanya. Nah, sekali lagi sudah kita bantu untuk menyelesaikan verbal terhadap ijazah. Khusus bagi teman-teman yang tadi saya sebut ada yang keterwal, segera di dapotiknya disesuaikan. Sehingga kita juga masih punya waktu untuk melakukan verifikasi dan validasi. Nah, jangan sampai nanti ada kesalahan di kita, kasihan pada teman-teman kita semuanya. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Hal-hal yang kurang jelas bisa disampaikan, atau yang memang belum jelas lagi bisa langsung datang ke Dinas Pendidikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kira bila itu wabillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu atas materi dan arahan dari Bapak Kepala Dinas. Untuk selanjutnya kita buka sesi tanya jawab pada Bapak Ibu yang mau bertanya. Silakan kita beri 3 kesempatan untuk raise ya Bapak Ibu untuk secara langsung bertanya. Kemudian yang lain bisa melalui pertanyaan bisa ditulis di kolom chat. Untuk yang sudah raise ataupun yang mau raise kita berikan 3 kali kesempatan. Untuk Bapak Ibu yang mau bertanya silakan untuk namanya dirubah dari asal sekolahnya mana dan namanya siapa. Ini ada yang raise dari Android YouTube itu. Apa ini mau bertanya atau bagus-bagus nih dari Android Android ya. Ada yang mau ditanyakan silakan dibuka videonya Bapak. Kita lewati dulu Pak Hono kepada Pak Hono dari Kandangan. Baik, terima kasih. Bapak. Apakah bisa mendengar suara saya? Bisa, Bapak. Bisa. Ya. Terima kasih atas waktunya. Setelah saya mendengar paparan dari Bapak Agus, saya berpikir Pak, karena ini kan hal yang baru. Kemudian ini hanya dilakukan dengan Zoom seperti ini. Tentu pemahamannya masih beragam. Oleh karena itu, nanti ketika kami mengalami kesulitan, mohon untuk bisa memberikan pencerahan kepada siapa, kami harus bertanya. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua, ketika kami akan memberikan penilaian, ini kan termasuk menentukan juga masa depan ya, baik kepala sekolah, kemudian guru senior dan kami dan dinas tentunya. Tentu kami ketika akan memberikan penilaian, tentunya kan harus berdasarkan data dan fakta yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, untuk sampai ke sana itu kami melihat sumber yang akan kami gunakan sebagai dasar penilaian itu di mana gitu ya. Apakah di observasi yang tadi disampaikan Bapak itu sudah mewakili keseluruhan ataukah bisa mencari sumber data yang lain, Pak? Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga kami sampaikan kan tidak tahu jumlah pendaftar yang akan dinilai oleh kepala sekolah dan sampai kepada pengawas. Mohon maaf Pak, saya apa itu Pak ya?
Jadi jumlah sekolah yang kami awasi cukup banyak, yaitu 37. Dan di sana ada nggak ada yang satu ya. Jadi mohon nanti kalau ada keterlambatan ya untuk bisa dimaklumi oleh Bapak, oleh panitia yang lain gitu. Oke, mungkin itu Pak. Terus kalau untuk sistem penilaiannya itu apakah online 24 jam nantinya ataukah terbatas waktunya, lini masanya? Karena kita ketahui juga beberapa tugas sudah nanti ke depan, kita akan segera melaksanakan PKKS Pak, yang tentunya harapannya kan di bulan November sudah selesai semua, tapi kami baru akan melaksanakan pada minggu besok Pak, tanggal 25 itu perdana kami melakukan PKKS di Kecamatan Ledung, dan nanti pada bulan Novembernya baru akan melaksanakan PKKS di Kecamatan Kandangan. Mohon dukungannya, semoga nanti kami semua selalu dalam sehat sehingga bisa melaksanakan tugas kenegaraan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Dan yang terakhir tadi ada informasi akan diuji coba pelaksanaan absen Android yang modern online. Nah, semoga ini bisa meningkatkan kinerja kita semuanya yang sudah yang di PNS maupun yang sebagai tenaga P3K. Saya ucapkan selamat kepada dinas juga kepada Kabupaten Temanggung yang akan melaksanakan hal ini, karena untuk di Kabupaten Wonosobo absen presensi online sudah dimulai tahun 2017 Pak. Jika kami laksanakan akreditasi sudah melaksanakan presensi online yang terkoneksi dengan BKD setempat. Demikian Pak, mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Saya Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ona atas pertanyaannya. Tadi ada 4 Bapak pertanyaannya. Yang pertama, kalau ada kesulitan dari pengawas itu kontak person yang bisa dihubungi siapa yang dari dinas. Kemudian yang kedua itu sumber atau dasar penilaian atau data yang akan dipakai pengawas untuk penilaian. Kemudian yang ketiga, belum tahu jumlah pendaftar yang akan mendaftar. Kemudian yang keempat, penilaiannya apakah online 24 jam berbarengan dan terima kasih Pak Ono atas pertanyaannya. Yang pertama, kontak person. Kontak person bisa menghubungi langsung saya atau di Mbak Karenia Habsari di bagian Umpek, Pak Ono. Ini pianonya yang besar ini Mbak Sari, masuk ngerti. Tak puter kameranya baru biar kelihatan. Nah ini Mbak Sari. Oh, Mbak Sari sudah punya nomor HP-nya malah. Ya, sudah punya ya. Ya, Pak. Terima kasih. Ya, bisa kontak personnya dengan itu ya. Teman-teman juga tahu. Pak Sekdi juga bisa. Intinya kita semua personel yang ada di sini tahu, tetapi yang tanda kutip yang kami bertiga mungkin yang lebih tahu daripada teman-teman. Gitu. Yang kedua terkait dengan jumlah pelamarnya berapa, belum tahu. Ya memang belum tahu Pak. Ya, memang belum tahu karena satu formasi bisa saja yang lamar hanya 1 orang, bisa melamar 2, bisa melamar 3, bisa melamar 4. Kita belum tahu. Ya. Belum tahu pasti. Yang jelas kalau kita lihat tadi paling dari kalau kita prediksi ya Pak, sekolah kita kan tadi ada 450-an sekolah SD dan SMP, sementara yang P3 tadi kan hanya 386 sampai saat ini. Artinya kalau itu dikalkulasi ya boleh dikatakan tidak akan lebih dari 2 orang lah per formasi gitu. Ya meskipun siapa tahu ada yang lebih dari 2 bisa terjadi, tetapi pasti ada yang tidak mendapatkan, ada yang melamar dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan terdistribusi sehingga masing-masing hanya 1 atau 2 pelamar. Kemudian untuk penilaiannya Pak Suwono, penilaian itu pernyataannya sudah diberikan by system Pak. Pernyataan penilaiannya itu sudah diberikan by system. Kalau tadi di contoh kami di slide sebentar juga di yang bukan di manajemen bukan yang ini, yang satu. Sebentar ya Pak Ono ya. Iya Bapak. Nah, naik di atas terus.
sebentar. Ya, jalan. Terus naik ke atas, terus jauh di atas. Naik lagi. Bawah, diklik aja sampai. Nah ini naik. No, ini hanya contoh. Naik satu. Nah itu. Nah ini Pak Ono, ini contoh instrumen seleksi kesesuaian atau kompetensi. Nah ini sudah by system nanti pernyataannya Pak Ono. Iya Pak. Sudah by system. Misalnya dalam melakukan pendekatan kandidat melakukan. Itu pertanyaannya sama, tetapi kan pelamarnya berbeda-beda. Ya, misalnya yang di Pak Ono yang melamar adalah Mbak Sari, maka dengan pernyataan yang sama dengan SD yang lain, maka mungkin penilaian kita akan berbeda. Nah, ini semuanya sudah by system, tinggal kita milih yang mana. Wah, tinggal kita milih yang mana. Makanya kami mohon ini kita ya sesuai dengan kondisi yang real di lapangan, jangan ada like as like, karena kita juga akan tahu selaku pengawas, selaku guru senior, selaku kepala sekolah di dalam kompetensi misalnya pedagogik melakukan pendekatan ini, mau mencatat kekurangan kayaknya nilainya rendah deh. Oh si anak ini hanya seperti ini, kita akan tahu itu. Dan itu saya sebut tadi tidak akan muncul angka 1, 2, 3, 4. Sehingga ini memang penilaian kita biar objektif begitu ya. Tetapi kita tahu, yang minta refleksi dengan hanya mencatat kekurangan pasti nilainya akan lebih tinggi yang meminta refleksi begitu. Nah ini seperti itu Pak Ono. Jadi itu sudah di by system semuanya seperti itu. Di pedagogi juga ada 4 pernyataan, di kompetensi pedagogi ada 4 pernyataan, sosiokultural ada pernyataan, kemudian kompetensi yang lainnya ada 4 pernyataan seperti itu. Kalau di awal tadi minimal masing-masing sub indikator ada 3 pernyataan. Nah ini jadi kita tidak tanda kutip ya memberikan penilaian atau mengobservasi dengan menuliskan kalimat, tidak. Tapi sudah akan ada pilihan-pilihannya yang nanti akan ada nilainya, dan itu disediakan oleh sistem. Sekali lagi disediakan oleh sistem. Oke. Kemudian berapa lama Pak penilaian? Dijadwalkan 2 hari Pak Ono, dan online 24 jam. Jadwalkan 2 hari, kemudian di satu tempat. Makanya tadi di awal saya matur, ini teman-teman BKPSDM kita harus sudah mulai melakukan observasi tempat, kira-kira mana yang cukup untuk melakukan observasi secara bersama-sama. Atau diperbolehkan nanti di masing-masing sekolah misalnya. Nah ini kita belum. Tetapi kalau di juknisnya memang diatur untuk di satu tempat secara bersama-sama. Nah satu tempat yang untuk sekian banyak orang itu gimana? Apakah kemudian nanti dibagi hari pertama sekolahnya ABCD, hari kedua sekolahnya ABCD, kita nanti masih akan melihat perkembangan lebih lanjut. Kayaknya sudah ya Pak ya Pak Anu ya. Kalau yang terakhir mengenai absensi Pak, mengenai absensi memang bukan kalau kita sih berkeinginan segera presensi itu, tapi kan menunggu kesiapan teman-teman di BKSDM, dan presensi kita sudah bisa by Android nanti ya, by handphone, tetapi jaraknya yang diatur, tidak kemudian dari rumah bisa tidak, dari rumah bisa tidak, maksimal adalah 100 meter dari lokasi tempat kerja maksimal. Sehingga koordinatnya ini sudah kita berikan semua ke BKPSDM, misalnya SD ini gurunya siapa saja, maka bisa melakukan absensi Android maksimal 100 meter dari lokasi itu akan sudah terdeklar masuk di presensi online. Itu Pak Ono. Baik, terima kasih. Informasi kami terima, semoga tidak ada hambatan untuk semuanya. Ya, mudah-mudahan semuanya lancar. Semuanya lancar. Terima kasih Pak. Monggo. Untuk pertanyaan selanjutnya ini ada dari Bapak Suroto. Bapak Suroto bisa dibuka kameranya Bapak?
Bisa di open Bapak kameranya videonya. Bapak Sunoto. Gitu. Enggak, Pak Roto. Suaranya Bapak enggak ada. Terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Saya hanya ingin melanjutkan tadi yang sudah disampaikan Pak Ono, dan tadi sebelumnya Bapak juga sudah menyampaikan kaitan dengan bobot tadi loh Pak. Ketika ada pernyataan-pernyataan kan bobotnya tidak tahu. Nah, ini kan jadi nanti akan apa? Sekalipun itu tujuannya memang untuk objektivitas, tetapi di satu sisi tadi Bapak juga berharap bahwa guru senior, kepala sekolah bisa membantu. Nah ini kan apakah ada panduan yang setidaknya aja mengarahkan kita untuk mengetahui bobot pernyataan atau pertanyaan itu. Terima kasih. Iya Pak Roto, maksud saya membantu itu kemudian jangan sampai kita ada perasaan like and dislike itu loh Pak. Jadi kami mohon membantunya ya seperti itu. Tidak ada kemudian di antara kita, wah ini istilahnya apa ya, perasaan tidak suka lah itu. Kalau itu dikesampingkan itu kan sudah membantu teman-teman kita sebenarnya. Kalau yang tadi misalnya kisi-kisi ini nilainya berapa, kami juga tidak tahu Pak. Kami juga tidak tahu Pak Roto. Karena kami pun menilainya kan akumulasi sudah. Tidak bisa kami melihat pas penilaian, oh guru ini diberi nilai berapa, kemudian ojo sakmono dirubah, tidak bisa. Setelah akumulasi selesai panjenengan baru nilai ini masuk di kami. Kami pun berusaha untuk ya tanda kutip membantu teman-teman dengan memberikan apa ya, bintang yang terbaik lah, begitu, bintang yang terbaik. Itu ya bisa kami lakukan. Gitu. Bintang yang terbaik apakah 60% atau 100%, yang penting yang terbaik gitu. Terbaik bagi teman-teman. Saya rasa mungkin Pak teman-teman sudah paham lah. Ingatan Pak Roto. Begitu guys, Bapak Roto. Kemudian yang selanjutnya satu kali lagi pertanyaan Bapak sebelum nanti kita baca yang pertanyaan chat dari Bapak Sutrasno. Pak Trasno monggo. Mic-nya bisa dibuka. Mic-nya dibuka dulu Pak Trasno. Masih merah. Nah, sudah. Oke. Terima kasih waktu yang diberikan pada saya. Saya ingin menanyakan Pak, itu di data guru senior SD 2 Wonokerso, Kecamatan Pringsuran. Itu namanya Supriyani. Padahal di sekolah kami tidak ada guru senior yang namanya Supriyani. Ini mohon penjelasan. Terima kasih Pak. Oke, matur nuwun Pak Trasno. Nanti biar kita konfirmasi dulu ke bidang PSD ya. Siap. Kita konfirmasi ke bidang PSD bisa nyasar. Mumpung masih ada kesempatan kita untuk melakukan revisi. Betul. Terus Pak Trasno. Kita lanjut pertanyaan yang chat Bapak. Ini sudah beberapa sudah masuk. Pertanyaan yang di chat. Saya bacakan Bapak. Dari SMP Negeri 4 Temanggung, izin bertanya, ada seorang GDP di SMP Negeri sudah ikut tes P3K dan lulus passing grade, tetapi tidak ditempatkan karena kalah dengan yang sudah menyadari. Karena data dapat saat itu tes masih ikut sekolah yang lama di swasta. Dan sekarang sudah dikeluarkan dari sekolah yang lama, sedangkan saat ini dapodik di sekolah negeri masih di cut-off. Bagaimana nasib GDP tersebut sekarang juga pun tidak bisa mohon solusinya. Ya, ini seperti pertanyaan kita yang kemarin Bapak Ibu sekalian, ini ya nasib ya. Teman-teman mohon untuk kalau ada perpindahan seperti ini di SMP 4, coba diulang dibuka untuk didaftarkan kembali ya Mbak Esti dari akun sekolah yang sekarang di SMP 4 ya, segera
nanti kita coba untuk membantu verbalnya supaya bisa segera masuk. Toh kalaupun datanya masih tersimpan meskipun sudah terhapus dari sekolah yang lama, maka profil atau data yang bersangkutan masih bisa kita tarik. Maka kepada admin sekolah di SMP 4, termasuk Pak Kepala Sekolah, nyuwun tolong segera Pak, masih ada waktu ini, ya teman-teman sudah bisa melakukan pendaftaran. Itu solusi yang bisa kami sampaikan ke SMP 4, segera saja. Itu Pak dari SMP Negeri 4, kemudian dari SD Negeri 2 Purwosari. Selamat siang, izin bertanya, jika salah satu GTK masih ada yang salah tempat lahir di Dapodik dan sudah diperbaiki, serta sudah disetujui apabila nanti ada pendaftaran GTK, apakah nanti akan bermasalah dan tidak bisa mendaftar? Kalau sudah diperbaiki, insya Allah tidak. Toh tadi saya sebut bahwa jalan yang belum punya akun, maka harus memperoleh akun dulu. Setelah nanti memperoleh akun, maka bisa masuk di akun itu kan memperoleh username dan password, bisa masuk di pendaftaran. Di pendaftaran Bapak Ibu tadi sudah saya sampaikan ya, di paparan akan ada pengisian biodata dari Bapak Ibu, dari teman-teman akan ada pengisian biodata semuanya lengkap, kemudian baru memilih formasi, yang terakhir masih didobeli dengan upload dokumen. Tentu kalau teman-teman datanya benar, tadi sudah saya sampaikan juga di depan, tolong diperhatikan, ada pernyataan apakah data yang disampaikan sudah benar. Kalau sudah yakin benar, maka klik baru akan muncul nanti kartu pendaftaran dan sebagainya. Artinya Bapak Ibu sekalian, tentu teman-teman ini masih bisa melakukan pendaftaran, ya, karena yang secara resminya adalah di pendaftaran di www.ssacnsnbkn.go.id. Itu dari SD 2 Purwosari. Seperti itu teman-teman. Kemudian ini dari Bapak Hadi Cipto, bagi DPP yang belum punya akun, kira-kira kapan sudah bisa membuat akun? Bapak Ibu langsung buka saja. Langsung buka saja. Kalau tadi ada teman-teman, ya, tadi SMP 4 contohnya, mau daftar tidak bisa karena di Dapodik tidak ada. Berarti kan sebenarnya sudah bisa mendaftar. Sekarang saja Bapak Ibu sekalian, mulai sekarang dibuka dan terus diupdate, jangan menunggu kapan Pak, nanti kelewat. Pokoknya setiap hari buka aja akun itu, mencoba memperoleh daftar untuk minta akun dan daftar, langsung saja. Apalagi kalau memang betul tanggal 28 sudah mulai observasi, berarti kan sekarang sudah dibuka. Oke, jangan menunggu instruksi, harus aktif Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya dari Bapak Sudianto Dinjo, jumlah formasi sudah diketahui, mohon formasi setiap TK, SD, SMP bisa. Bapak Ibu sekalian, ya, saya rasa kalau kita tidak akan mungkin bisa membuka formasi itu, tetapi teman-teman mendaftar sama seperti dulu yang umum seleksi 2021, mereka akan mendaftar sesuai dengan formasi yang terbuka di sistem. Kalau kami bukai tidak bisa Pak, tidak bisa nge-share, tetapi yang jelas kalau di tempat Bapak Ibu ya sudah ada guru senior, kepala sekolah yang masuk di tempat kita sebagai tim penilai, maka bisa dipastikan di tempat Bapak Ibu kemungkinan besar ada formasinya. Nah, sekarang formasinya yang masih kosong di tempat Bapak Ibu itu apa? Apakah guru kelas atau guru mapel? Bapak Ibu kan sudah tahu itu. Itu clue-nya dari saya. Seperti itu, Pak. Kemudian yang dari SMP 2 Bakensari, kalau untuk sekolah yang sudah terpenuhi kebutuhan termasuk PTK, bagaimanakah Pak, apakah tetap akan menjadi penilai observasi guru atau bagaimana? Kalau sudah tidak ada formasinya, tidak akan menjadi penilai observasi guru. Bapak Ibu sekalian, kenapa kemudian dibuka semuanya? Karena mohon maaf kalau kementerian mitati satu-satu juga akan kerepotan Bapak Ibu kehabisan waktu. Sehingga untuk lebih mempermudahnya, ini prediksi saya untuk lebih mempermudahnya semuanya diberikan akun.
atau dijadikan calon tim penilai. Tapi penilaian itu hanya dilakukan di sekolah yang memang ada formasinya. Jadi Bapak Ibu yang di sekolahnya tidak ada formasinya nanti tetap tidak bisa melakukan penilaian. Karena sing arek dinilai sapa wong ora ono. Dari SD Negeri Banjarsari, bila di sekolah masih kekurangan guru, tetapi sudah tidak ada GBT dari sekolah itu yang bisa mendapat PPK, apakah guru senior dan kepala sekolah tetap akan menjadi tim penilai? Tetap akan menjadi tim penilai ketika formasinya ada yang melamar. Ketika ada formasinya di SD Banjarsari ada formasi 01, kemudian ada pelamar dari sekolah lain, maka guru senior dan kepala sekolah tetap menjadi tim penilai. Kemudian dari Bu Parminah ada GBT yang waktu tes belum masuk dapur. Padahal sudah lama apakah GBT bisa membantu? Bapak Ibu, sekali lagi di awal sudah saya sampaikan, khusus yang hal ini maka segera diusulkan untuk memang masuk di Dapodik atau divalidasi lagi. Kenapa tidak masuk di Dapodik padahal sudah lama. Syarat untuk masuk di Dapodik kan sudah tahu Bapak Ibu semuanya sudah kami sampaikan. Misalnya kalau yang dari sekolah negeri maka harus minimal 1 tahun ya. 1 tahun di satuan pendidikan, kemudian SK-nya harus SK dinas atau dari kabupaten dan lain sebagainya. Maka itu dipastikan. Kalau itu sudah terpenuhi, segera dimasukkan di Dapodik. Kalau sudah masuk di Dapodik, insya Allah akan bisa ikut mendaftar. Meskipun H-1 masuk di Dapodik kayak masih bisa mendaftar. Tetapi kami tidak janji karena itu by sistem, Bapak Ibu. Kita hanya berusaha membantu. Kalau ada teman-teman yang dari admin sekolah memasukkan, maka kita akan mempercepat proses verifikasi dan validasinya. Kemudian SD Negeri 1 Temanggung, apakah untuk formasi tahun ini hanya ada GBT saja untuk GBT belum? Teman-teman sekalian, dengan sangat menyesal saya sampaikan bahwa formasi yang sekarang adalah lanjutan, sekali lagi lanjutan dari sisa formasi P3K guru di tahun 2021. Sehingga khusus untuk TT sampai saat ini belum ada formasinya. Kemarin kita sudah ada surat dari Kemenpan tentang pendataan non-ASN, itu pun belum ada kejelasan karena dari Kemenpan juga menyatakan baru proses pendataan. Untuk tahap selanjutnya apakah kemudian nanti akan bisa mengikuti rekrutmen kalau ada pembukaan formasi atau bahkan mungkin ada kebijakan yang lain kita belum tahu. Tetapi yang jelas sampai dengan saat ini khusus dengan teman-teman PTT kami sampaikan dengan mohon maaf yang setulus-tulusnya belum ada formasi untuk itu. Dari Pak Winardi dari SMP Jampung, bagaimana jika di satu sekolah ada lebih dari satu formasi dan ada pendaftar dari luar yang belum registrasi pada tes sebelumnya? Bagaimana atau apa dasar penilaian yang digunakan oleh kepala sekolah ataupun guru-gurunya? Bapak Ibu, bagaimana kalau ada lebih dari satu formasi? Pertanyaannya ada 2. Kalau satu formasi pendaftarannya lebih, maka Bapak Ibu nanti dari hasil penilaian akan kan Bapak Ibu tidak tahu nih nilainya berapa, pasti akan ada ranking 1 dan ranking 2. Maka yang akan ditempatkan adalah yang ranking 1-nya di formasi itu. Bagaimana kalau ada lebih dari satu formasi di sekolah, kemudian P2-nya atau P3-nya yang masuk kriteria itu tidak ada, maka formasi itu diperuntukkan untuk pelamar umum nantinya. Tetapi kalau ada P2 dan P3 yang melamar di formasi yang tersedia, maka Bapak Ibu yang melakukan penilaian dengan observasi tadi. Meskipun bukan dari sekolah induk, ya. Meskipun yang melamar di formasi sekolah Bapak Ibu bukan dari sekolah induk, tetap yang melakukan observasi adalah Bapak Ibu di satuan pendidikan induk tadi yang ada formasi. Itu Pak. Dari Bapak Selamat Abadi, guru di SD kami, SD Negeri dan Sempayan belum bisa verbal ijazah. Itu mohon solusi. Segera di-upload lagi teman-teman admin ijazahnya. Siapa tahu kemarin ijazahnya ya tadi saya sebut mungkin kurang cetok atau mungkin filenya terlalu besar sehingga tidak kebaca atau
gimana ya, fotonya nggak HP atau bagaimana kita tidak tahu. Nah itu mohon untuk diperbaiki dulu, dilihat dulu, kemudian di-upload ulang oleh admin. Ya. Kalau adminnya belum bisa, bawa datanya ke dinas untuk kita bantu, ya Mbak Esti ya, untuk kita bantu. Ini di admin dinas. Jadi ada dua solusi, dari admin dulu diperbaiki, lihat dulu datanya. Kalau bisa nanti segera kita kontak dengan admin kita di sini, Mbak saya sudah melakukan upload ulang, mohon di verbal segera. Atau kalau enggak, adminnya datang ke sini, ya biar kita bantu nanti kesulitannya, Pak. Masih ada 3 pertanyaan lagi Bapak. Ini cukup 3 pertanyaan lagi ya teman-teman ya. Ini sudah sore ini. Oke, dari SD Negeri 1 katakan, mohon maaf untuk GDT yang tahun kemarin sudah mendaftar dan belum mencapai teknik, langkah selanjutnya bagaimana? GDT yang kemarin berarti kan yang bersangkutan sudah dipastikan masuk di P3. Karena kemarin bisa mendaftar berarti sudah lebih dari 3 tahun. Maka langkah selanjutnya Bapak Ibu sekalian nanti tetap login karena sudah punya akun. Oke, kemudian pilih formasi dan seterusnya. Nanti kalau sudah pilih formasi, login di SSHTN tadi sudah saya sebut, maka nanti akan dilakukan observasi di sekolah tujuannya, Pak dari katakan ya. Ya. Kemudian dari SMP Negeri 2 Candinoto Satap, mohon maaf untuk penilaian ini apakah ada passing grade dari hasil penilaian? Kalau penilaiannya tetap ada, bukan passing grade tapi hanya ranking, ya. Tidak ada passing grade tapi ranking. Untuk yang masih ada 2. Untuk yang terakhir dari Kedu, kalau penilaiannya statusnya P3K pengangkatan tahun 2021 itu bagaimana Pak? Gimana? Untuk penilaiannya. Penilaiannya. Oke, Bapak Ibu, tidak ada pembedaan antara PNS kemudian dengan P3K. Saya yakin dari pihak sekolah juga sudah memperhitungkan karena senioritas bukan dari pengangkatan. Nah, sekali lagi senioritas bukan dari pengangkatan. Guru senior itu maksudnya apakah yang bersangkutan bisa dari sudah berapa lama di sekolah. Mungkin pengangkatan P3K-nya baru 2021, tetapi menjadi GT itu sudah lama. Yang kedua bisa dianggap senior karena sudah sering terlibat aktif di dalam kegiatan sekolah, misalnya menjadi tim penilai, tim kurikulum, tim di sekolah akreditasi dan sebagainya, itu bisa dianggap menjadi guru senior. Jadi guru senior jangan diartikan hanya sebatas usia, tetapi juga keterlibatan yang bersangkutan di dalam kegiatan sekolah. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak ada masalah. Mau yang ditunjuk guru senior P3K atau PNS itu tidak ada masalah. Ini untuk yang terakhir dari SMK Salam Sari, untuk sekolah yang GDT formasi P3K-nya sudah pindah ke sekolah lain. Untuk sekolah yang GDT formasi P3-nya sudah pindah ke sekolah lain, karena guru kelas sudah terpenuhi di P3K 2021. Apakah guru dan kepala sekolah penilai tetap dari sekolah yang lama? Karena yang terdaftar saat ini kami sebagai penilai dari sekolah lain. Nah Bapak, tadi Bapak Ibu sudah saya sampaikan seperti pertanyaan yang di depan, karena kesulitan mungkin dari teman-teman kementerian untuk mendeteksi nanti ini melamar di mana, yang jelas seluruh sekolah negeri sementara diikut sertakan untuk menjadi penilai. Nah, bagaimana kalau nanti tidak ada yang melamar? Tentu Bapak Ibu tidak akan melakukan penilaian, karena yang melakukan penilaian adalah dari teman-teman yang di sekolah tujuan ya Mas Ari ya. Sekolah tujuannya yang nanti akan menilai. Jadi kalau di Campur Salam ya, Campur Salam sudah penuh, maka teman-teman di Campur Salam nanti dia akan melakukan penilaian. Yang menilai ada di lokasi yang tempat tujuan atau formasi itu ada. Demikian Bapak Ibu. Sepertinya sudah saya coba jawab semua tadi yang raise hand dan yang di room chat. Ya, kita ada kontak person, bisa ke saya, ke Pak Sekdin atau ke Bu Sari terhadap hal-hal yang kurang jelas terkait
rencana rekrutmen ataupun pengangkatan ataupun seleksi teman-teman kita P3K terkait dengan dapodik dan lain sebagainya, nanti bisa kontak personnya di Mbak Esti. Ya, kita mencoba membantu teman-teman kita agar bisa melakukan pendaftaran di P3K tahun ini, dan mudah-mudahan ini bisa semuanya tuntas tahun ini sehingga tidak ada lagi sisa formasi di berikutnya. Ya, kita akan fokus lagi untuk mengusulkan formasi baru karena banyak juga guru-guru kita yang sudah purna tugas dari 19 sampai 30. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir ini bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Dinas, Bapak Sekretaris Dinas. Demikian Bapak Ibu untuk kegiatan kita pada sore hari ini tentang mekanisme seleksi P3K guru tahun 2022. Semoga apa yang tadi disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Kita telah sampai pada penghujung kegiatan. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.